Bab 350. Beri aku 10 tahun. Melihat Yumikin menggertakkan giginya, Jerry yang tersenyum. Dia sangat menyukai perasaan ini. Rasanya seperti Yumikin merupakan adik sebenarnya. Pertemuan tidak dimulai sampai jam 8 malam, sepanjang hari ini dia memiliki waktu luang. Yumi, mengapa kamu datang ke ibu kota provinsi juga? Melihat suasana hati Yumikin jauh lebih baik, Jerry yang bertanya. Aku di sini untuk menghadiri pertemuannya, kata Yumikin. Kamu juga diundang. Jerry yang terkejut, dia hanya tahu bahwa yang menerima undangan untuk berpartisipasi dalam pertemuan adalah pemimpin dari keluarga-keluarga papan atas yang benar-benar ternama di provinsi Jiangping. Yumikin secara alami tahu mengapa Jerry yang terkejut dan memalingkan matanya dan berkata, pertemuan yang aku hadiri tidak sama dengan yang kamu hadiri. Kamu menghadiri pertemuan antara keluarga-keluarga papan atas, aku menghadiri pertemuan perusahaan-perusahaan papan atas di Hotel Oasis. Jerry yang baru mengerti dan dia tiba-tiba teringat bahwa Susan Su memberitahunya tentang hal ini tadi. Keluarga kelas A di provinsi Jiangping, serta beberapa perusahaan-perusahaan papan atas, juga akan mengadakan pertemuan. Wajar bagi Yumikin, sebagai GM cabang Jiangsu dari grup Yanchen, untuk diundang. Yumikin. Tepat pada saat ini, suara seorang wanita muda datang dari belakang mereka berdua. Keduanya tanpa sadar menoleh dan melihat seorang pria dan wanita berjalan mendekat. Orang yang baru saja memanggil Yumikin jelas adalah wanita berambut panjang yang mengenakan kacamata hitam. Dia mengenakan celana pendek denim berwarna biru muda, kaos putih, dan payung penahan matahari. Pada saat itu, dia memegang lengan seorang pria muda yang berpakaian serba merek Armani. Mata pemuda Armani itu berbinar saat melihat Yumikin. Siapa kamu? Yumikin sedikit terkejut karena bertemu seseorang yang mengenalnya di sini. Hanya saja orang itu mengenakan kacamata hitam yang terlalu besar dan lebih dari setengah wajahnya terhalang, jadi dia tidak bisa mengenali orang itu hanya dari suaranya. Yumi, ini aku, Selasu. Wanita itu melepas kacamata hitamnya dan berkata sambil tersenyum. Ternyata kamu, Selasu. Yumikin tampak terkejut, dan kemudian memperkenalkannya kepada Jerry Yang. Jerry Yang, dia adalah teman baik aku dari sekolah menengah pertama, Selasu. Jerry yang mengangguk sedikit ke arah Selasu dan berkata, halo. Baru saat itulah Selasu menyadari bahwa Yumikin sedang memegang lengan Jerry Yang. Dia hanya melihat Jerry Yang sekilas dan yakin bahwa Jerry Yang hanyalah pecundang miskin. Tatapannya tidak bertahan lama pada Jerry Yang, lalu pandangannya berpindah. Yumi, kita tidak bertemu selama 7 atau 8 tahun, kan? Selasu berkata sambil tersenyum. Yumikin menganggukkan kepalanya dan berkata dengan gembira, 3 tahun di sekolah menengah atas, 4 tahun di perguruan tinggi, dan 2 tahun setelah lulus. Lebih tepatnya, belum bertemu selama 9 tahun. Keduanya adalah teman sekelas SMP dan tidak pernah berhubungan lagi sejak lulus. Jadi memang sudah 9 tahun mereka tidak bertemu satu sama lain. Selasu menghela nafas dengan emosional, benar-benar tidak terasa 9 tahun telah berlalu. Mengingat kembali masa lalu kita sekarang, itu benar-benar waktu yang berharga. Ya, aku masih ingat ketika kami lulus SMP, kami mengambil banyak foto. Aku menyimpan semua foto-fotonya di dalam kotak kecil. Yumikin berkata dengan penuh semangat. Teman sekelas lama bertemu, dan mereka berdua adalah wanita. Begitu mereka mulai mengobrol, tidak akan selesai-selesai. Sela, siapa ini? Pemuda yang lengannya dipegang Selasu tiba-tiba bertanya. Baru pada saat itulah Selasu kembali sadar dan buru-buru berkata, sayang, dia adalah teman baikku dari SMP, Yumikin, yang merupakan primadona di sekolah kami saat itu. Halo cantik. Namaku Krisnaldi Tang, tunangannya Selasu. Dengan senyum yang ceria, Krisnaldi Tang mengulurkan tangan kepada Yumikin. Yumikin baru saja memperhatikan pria muda yang berpakaian Armani ini. Meskipun dia adalah tunangan teman baiknya, Yumikin sama sekali tidak menyukainya.
Itu karena tatapan mata Krisnaldi Tang membuatnya sangat tidak nyaman. Jika bukan karena Selasu, dengan kepribadian Yumikin yang agresif, dia pasti sudah lama memarahi orang ini. Halo. Yumikin tidak menjabat tangannya, tetapi hanya membalasnya dengan ringan. Tangan Krisnaldi Tang membeku di sana, ekspresi marah samar-samar melintas di wajahnya yang menghilang tanpa jejak saat dia menarik kembali tangannya. Dia berkata kepada Selasu sambil tersenyum, "Sela, karena ini adalah teman baikmu dan kalian sudah lama tidak bertemu, mengapa tidak berjalan bersama?" "Ya, tentu." Selasu menganggukkan kepalanya dengan cepat, menatap Yumikin lagi, dan berkata dengan gembira, "Yumi, sulit sekali untuk saling bertemu, kebetulan kita bisa mengobrol sekarang." Yumikin tidak bisa menolak antusiasme Selasu. Dia menatap Jerry Yang dan melihatnya mengangguk, baru Yumikin setuju. Tindakan kecil ini tidak lepas dari mata Selasu, dan hatinya sedikit terkejut dan juga ada perasaan mengejek. Menurutnya, Jerry Yang hanyalah pecundang yang miskin. Ketika dia masih di SMP, Yumikin adalah primadona sekolah, seperti Dewi di hati semua anak laki-laki di sekolah. Dia, di sisi lain, meskipun dia juga memiliki kecantikan, karena dia sering bergaul dengan Yumikin, hanya terlihat sebagai pendampingnya. Sekarang, Yumikin telah menemukan pria yang tidak berkelas ini seperti pacarnya. Dia secara alami sangat senang dan merasa memiliki keunggulan dibandingkan Yumikin. "Memang kenapa kalau kamu adalah primadona sekolah? Bukankah sekarang kamu mendapatkan seorang pecundang yang miskin sebagai pacarmu? Dibandingkan dengan pacarku, pacarmu bahkan tidak layak membawa sepatunya." Yumikin tidak tahu bahwa orang yang awalnya merupakan teman baiknya, ternyata bisa memiliki pemikiran seperti itu. "Yumi, kenapa kamu ke sini?" Sebelum Yumikin dapat menjawab, Selasu bertindak seolah-olah dia sudah tahu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu harus tahu bahwa hari ini ibu kota provinsi akan mengadakan pertemuan 3 tahunan, dan akan ada banyak barang bagus yang jauh lebih murah dari harga aslinya, kan?" Yumikin baru saja akan berbicara ketika dia sekali lagi diinterupsi oleh Selasu, "Yumi, bukannya aku sedang membicarakanmu, tetapi kamu dulu adalah primadona di SMP kita. Dengan kecantikanmu, pacar seperti apa yang tidak bisa kamu temukan?" kata Selasu, dan menatap Jerry Yang dengan wajah memandang rendah. Dia adalah. Yumikin siap untuk mengklarifikasi hubungannya dengan Jerry Yang, tetapi disela oleh Selasu lagi, "Yumi, apakah kamu tahu tentang Dahekor?" Yumikin samar-samar agak marah, tetapi mengingat hubungan baiknya di masa lalu, dia menahannya dan menganggukkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Dahekor? Itu adalah properti Jerry Yang di kota Zhou. Sejak keluarga yang di kota Zhou berniat buruk kepada Jerry Yang telah menghancurkan keluarga yang dalam kemarahannya. Dengan begitu Dahekor juga jatuh ke tangan Jerry Yang. Setelah itu, Robin Luo secara pribadi pergi ke kota Zhou untuk mengkonsolidasikan properti keluarga Yang, dan kekuatan Dahekor menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Tunanganku, Krisnaldi Tang, sekarang adalah wakil presidennya Dahekor. Mengesankan bukan?" Selasu berkata dengan bangga, kali ini dia datang ke ibu kota provinsi untuk mewakili Dahekor dan berpartisipasi dalam pertemuan. Mendengar kata-kata Selasu, Jerry Yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia melirik Krisnaldi Tang. Si bodoh ini ternyata adalah wakil presiden Dahekor. Sejak Robin Luo dikirim ke kota Yan olehnya, Dahekor telah diserahkan kepada GM yang dibesarkan Robin Luo. Hingga saat ini, Jerry Yang bahkan tidak tahu siapa orang itu. Yumikin tersenyum dengan canggung, "Benar-benar mengesankan. Meskipun aku belum memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan di Hotel Zhongsu. Tetapi berhubung aku masih muda, selama diberi waktu 10 tahun, aku pasti akan diundang." Krisnaldi Tang berdiri tegak dengan wajah bangga. Mata Selasu dipenuhi dengan kekaguman. Bersambung.